Halo semuanya, selamat datang di channel Di Review. Kali ini Di Review akan menceritakan alur cerita dari film Kung Fu Chef. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi untuk update-update terbaru dari kami. Mari kita review. Film ini tayang pada tahun 2009 dengan durasi film 91 menit. Film ini disutradarai oleh Wing Kin Yip. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang bernama Wong Bingyi atau Master Wong, adalah koki hebat yang difitnah meracuni makanan yang ia buat, dan membuat orang-orang yang memakannya keracunan. Di tempat lain, ia bertemu dengan Lung Kin Yat atau Ken, yaitu seorang ahli kungfu yang bercita-cita ingin menjadi koki yang sangat hebat. Apa yang terjadi jika seorang ahli kungfu dan seorang ahli masak dipertemukan? Berikut ini alur cerita selengkapnya. Cerita diawali di mana Wong Bingyi dan warga setempat terlihat tengah sibuk mempersiapkan sebuah jamuan untuk sebuah pertemuan. Akan tetapi, daging babi yang seharusnya menjadi bintang utama dari hidangan tersebut dibuat gosong oleh salah satu asisten koki di sana. Karena waktu yang tinggal setengah jam lagi, Wong Bingyi mengambil golok kepala naga untuk memotong daging babi, agar daging babi tetap ada dalam hidangan itu. Dengan golok kepala naga, Wong Bingyi memotong daging babi dengan sangat sempurna sampai membuat orang-orang di sana takjub. Daging babi yang sudah dipotong itu, kemudian dimasak dan ditambahkan bumbu yang diberikan oleh salah satu asistennya. Sesaat setelah masakan itu disajikan ke para tamu, tiba-tiba seluruh tamu yang memakan masakannya itu, langsung sakit perut karena mengalami keracunan. Ternyata bumbu yang diberikan oleh asisten tadi bukanlah penyedap makanan, melainkan sebuah racun yang sengaja diberikan karena perintah dari Master Joe. Kejadian itu menyebabkan Wong diusir karena harus bertanggung jawab dan posisinya digantikan sementara oleh Wong Kaijo. Di tempat lain, yaitu di sebuah sekolah bela diri, seorang guru memberikan sebuah tantangan kepada murid-muridnya untuk memperebutkan lambang sekolah dan harus meletakkannya di tempatnya semula. Dengan imbalan siapa yang berhasil, akan menjadi lulusan pertama yang diberikan kehormatan oleh sekolah. Karena imbalan yang besar itu, murid-murid pun saling berebut mengambil lambang itu untuk dikembalikan ke tempat semula. Dan akhirnya, Ken atau Lung Kin Yat lah yang berhasil mendapatkannya. Karena keberhasilan itu, Ken yang hobi memasak ingin membuat hidangan spesial untuk gurunya sebelum ia meninggalkan sekolah. Dengan gerakan kungfu, Ken memasak semangkok mie lalu pergi meninggalkan gurunya. Gurunya yang sadar dengan potensi Ken yang pandai memasak, menyuruhnya untuk bertemu dengan Master Sum Waita agar ia dapat mempelajari lebih dalam tentang memasak. Setibanya di tempat Master Sum, Ken tidak sengaja menabrak seorang wanita bernama Ying, yaitu adik dari pemilik restoran yang bernama Ching. Karena Ying mengira Ken adalah kuli yang membawa buah untuk restoran, maka ia menyuruh Ken untuk masuk ke dalam restoran. Di waktu yang sama, Master Wong juga datang ke restoran tersebut untuk berkunjung. Di restoran itu, Ken menjelaskan jika dirinya ingin bertemu dengan Master Sum dan dirinya bukanlah kuli pembawa buah. Setelah itu, Ken dan Wong Bingyi dipersilahkan duduk dan disuguhkan sebuah teh. Kemudian, Ken diminta untuk menebak apa saja campuran dari sup yang disuguhkan, jika ia ingin bertemu dengan Master Sum. Saat itu, Master Wong meminum teh tersebut dan menebak campuran yang ada pada teh dengan sangat tepat, sehingga membuat Ken, Ching, dan Ying takjub kepadanya. Master Yi kemudian memesan hidangan yang bernama kubis di air jernih. Walau hidangan itu tidak termasuk dalam menu mereka, tetapi pemilik restoran menyanggupi pesanan dari Master Yi itu. Hidangan kubis yang dipesan akhirnya datang, Ken dan Master Wong pun langsung mencicipinya. Saat mencicipinya, Master Wong teringat tentang masa lalu bersama kakaknya, lalu mengatakan jika hidangan kubis itu jauh dari standar, karena prosesnya yang salah. Karena Master Sum adalah orang yang memasak hidangan kubis itu, ia pun menantang Master Wong untuk memasak dengannya. Jika dirinya kalah, maka ia akan meninggalkan restoran untuk selamanya. Namun jika Master Wong yang kalah, maka Master Wong harus mencuci piring di restoran itu selama setahun.
Master Wong pun menyanggupi tantangan itu dengan syarat, ia harus memiliki asisten. Ia pun memilih Ken untuk menjadi asistennya. Daging yang digunakan untuk tantangan itu adalah daging bebek. Singkat cerita, akhirnya hidangan mereka pun siap untuk dicicipi dan dinilai. Hidangan pertama adalah hidangan dari Master Sum. Ying berkata hidangan dari Master Sum enak dan sangat lembut, tetapi menurut Master Wong hidangannya lumayan saja baginya. Selanjutnya adalah mencicipi hidangan dari Master Wong, namun ketika disentuh, kulit daging itu sangat panas karena dilapisi dengan lapisan gula yang tipis. Saat mencicipi daging buatan Master Wong, Master Sum langsung mengakui kekalahannya dan mengatakan ini adalah 8 bebek keberuntungan. Ternyata, rahasianya adalah tidak memotong dagingnya dengan pisau karena akan merusak serat dan kelembutan dagingnya akan hilang. Sesaat setelah itu, Master Sum pun pergi dan dikejar oleh Ken. Sum Waita yang selama ini ingin ditemui oleh Ken, ternyata adalah ayah dari Ching dan kakak seperguruan dari Master Wong yang sudah meninggal tahun lalu. Ching ternyata sudah mengetahui jika Master Wong tidaklah bersalah. Menurutnya koki yang suka memasak tidak akan melakukan itu. Karena kepergian Master Sum, restoran pun memerlukan koki baru, dan Master Wong siap untuk menjadi koki di sana. Hanya saja, dia membutuhkan asisten untuk membantunya. Dipilihlah Ken karena Master Wong melihat potensi yang dimiliki oleh Ken. Sesaat setelah itu, Ken pun datang dan menantang Master Wong dalam hal keahlian memotong. Ken yang memilih ikan globe, lalu memotong ikan itu dengan pisau yang tajam dan hasilnya pun memuaskan. Bahkan Master Wong pun mengakui ikan globe yang dipotong Ken memang enak dan tidak berbau amis. Saat giliran Master Wong, ia memilih ikan air tawar yang umumnya rasa ikan air tawar tidak bisa mengalahkan ikan globe. Tapi ternyata, Master Wong berhasil membuat Ken terkesan dengan rasa ikan yang ia potong. Master Wong memotong dengan pisau yang dingin sehingga membuat rasa ikan tetap terasa enak saat dimakan. Saat Ken tak sengaja melihat ikan yang dipotong oleh Master Wong, ia terkejut karena ikan yang dipotong Master Wong tidak mati, karena menggunakan teknik keahlian memotong yang sebenarnya. Setelah mengetahui kehebatan yang dimiliki oleh Master Wong, Ken pun membujuk Master Wong untuk melatihnya, dan bersedia akan menuruti apapun yang dikatakan Master Wong. Ken yang melihat banyak pisau yang sudah berkarat, mencoba mengasah semua pisau itu untuk membuat Master Wong mau menerimanya. Ia pun berlatih sekuat tenaga karena tekadnya yang kuat ingin memiliki keahlian seperti Master Wong. Walau sudah berusaha, Master Wong masih mengabaikan Ken dan malah menyuruhnya untuk melanjutkan memotong lobak. Di tempat lain, Ching yang bertemu Master Wong, merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Master Wong saat itu. Ternyata ia teringat dengan keponakannya, yaitu Wong Kaijo yang juga pemilik restoran Katon. Saat para koki dari restoran Katon sedang memperkenalkan menu baru, datang Master Sum yang akan melamar menjadi koki di sana. Saat ditanya mengapa ia pindah ke restoran Katon, Master Sum pun mengatakan ia telah membuat kesalahan kecil sehingga dikalahkan oleh Wong Bongyi. Wong Kaijo sontak marah saat mendengar nama Wong Bongyi, karena di masa lalu Master Wong mencuri pisau kepala naga dari ayahnya yang merupakan kakak dari Master Wong. Saat itu Wong Kaijo yang masih kecil, menyaksikan ayah dan Master Wong berkelahi untuk memperebutkan pisau kepala naga. Saat sesuatu terjatuh dari atas dan akan menimpa Master Wong, ayah Wong Kaijo menyelamatkannya dan malah membuat dirinya terluka. Wong Kaijo menganggap Master Wong sengaja membuat perangkap agar ayahnya terluka. Sedangkan Master Wong menyesal, karena kakaknya terluka karena menyelamatkan dirinya, dan membuat kakaknya tidak lagi bisa memasak lalu pergi meninggalkan desa. Singkat cerita setelah itu Master Wong akhirnya mulai mengajari Ken teknik memotong. Ken sempat kesal karena Master Wong selalu menyalahkan hasil dari potongannya. Karena menurutnya, seorang koki harus memiliki kelebihan salah satunya memotong dengan baik, yang tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk melatihnya. Malam harinya, Ken bersama koki lainnya terlihat tengah menyiapkan sebuah hidangan. Di sana, Ken mencoba melatih kemampuan memotongnya dengan memotong apapun bahan yang ada di dekatnya. Selanjutnya, Master Wong mengajari Ken cara untuk menggoreng. Ia menggunakan telur dan menunjukkan cara menggorengnya agar telur terasa lembut. Saat memakan telur itu Ken menyadari jika sulit untuk memasak hidangan yang hebat. Karena semakin sederhana sebuah hidangan, maka semakin sulit membuatnya. Di restoran Sum, terlihat restoran tengah ramai oleh pengunjung yang datang. Di suatu meja, terlihat sekelompok pemuda yang dengan sengaja menaruh paku di hidangan yang disajikan kepada mereka. Sontak saja, pengunjung lain pun terkejut mendengar ada makanan yang berisi paku.
Di tengah-tengah kekacauan, Ken pun datang bersama Master Wong. Pemuda itu memberikan sebuah kotak yang disebut merupakan hadiah dari Master Joe kepada Master Wong. Sesaat setelah kejadian itu, Ken dan Ying sedang berada di supermarket untuk membeli bahan makanan di restoran. Tak sengaja, mereka bertemu dengan pemuda si pemberi paku di restoran tadi. Karena kesal telah dipermalukan di depan para pengunjung lainnya tadi, Ying seketika menendang pemuda itu hingga terpental ke bak yang berisi buah. Terjadilah perkelahian antara Ken, Ying melawan pemuda itu dan teman-temannya. Singkat cerita, saat bersembunyi di sebuah toko minuman, Ken tak sengaja melihat iklan tentang kompetisi memasak yang diadakan tiap 4 tahun sekali, di mana pemenangnya akan mendapatkan penghargaan koki terbaik di Cina. Ken pun berpikir, dengan mengikuti kompetisi itu, maka mereka bisa mengembalikan kembali reputasi restoran Sum. Sayangnya, sang master koki di restoran Sum yaitu Master Wong, tidak bisa mengikuti kompetisi itu, karena ia akan mengunjungi desa. Master Wong pun memberikan kepercayaannya kepada Ken dan koki lainnya untuk mewakili restoran Sum. Kompetisi akhirnya dimulai, pemenang kompetisi sebelumnya yaitu Master Tin dari restoran Katon pun ikut diundang ke dalam acara. Ken terkejut setelah melihat Master Sum akan menjadi pesaingnya di kompetisi ini. Babak pertama adalah keahlian memotong dari setiap kontestan. Restoran Sum pun memilih hidangan yang bernama 4 unggas keberuntungan, yang berisi daging ayam, bebek, merpati, pasta dan burung puyuh. Di sisi lain, Master Tin yang memilih kepala kerbau sebagai hidangan mereka, mulai memotong kepala kerbau itu. Waktu memasak pun habis, semua juri mencicipi ke-6 hidangan yang dibuat oleh para koki. Kemudian, juri pun memutuskan 2 tim akan masuk ke babak final. 2 tim itu adalah restoran Sum dan restoran Katon. Saat kembali dari desa, Master Wong diserang oleh beberapa anak buah dari keponakannya sendiri yaitu Master Joe. Master Joe yang masih menyimpan dendam dengan pamannya itu, mengunci Ken dan Ying di sebuah ruangan pembekuan yang sangat dingin. Kunci ruangan pembekuan itu pun sengaja diletakkan di sebuah kotak yang berisi ular berbisa. Salah satu asisten Master Joe memberikan kunci asli kepada Master Wong. Karena kunci yang berada di kotak yang penuh ular itu adalah kunci yang palsu. Beberapa hari kemudian, babak final dari kompetisi memasak pun dimulai. Hidangan yang dilombakan untuk babak ini adalah sup, di mana sup yang disajikan oleh setiap koki haruslah murni, atau tidak boleh ada campuran bumbu ke dalam sup. Saat itulah, Ken teringat saat Master Wong memberikannya sebuah hidangan kubis di air jernih. Karena kemurnian atau kejernihan air di sup tersebut, Ken memutuskan untuk menyajikan hidangan itu. Saat memasak, Ken pun mengikuti apa yang pernah Master Wong katakan padanya saat akan membuat kubis di air jernih. Di tempat yang berbeda, Master Wong kembali diserang oleh anak buah dari Master Joe. Bahkan Master Joe sendiri pun ikut menyerang Master Wong dengan menggunakan sebuah pedang. Waktu memasak pun sudah habis. Restoran Katon menghidangkan sebuah sup yang bernama Buddha melompati dinding, dan salah satu juri mengatakan hidangan itu sangat enak. Bahkan kubis di air jernih pun tidak dapat menandinginya. Di tengah-tengah penilaian, Master Wong tiba-tiba datang sambil membawa golok kepala naga dan memberikannya kepada Ken. Master Wong meminta Ken untuk memasak hidangan yang lezat dengan golok itu. Dengan golok kepala naga, Ken menambahkan kacang kubus yang dibuat oleh Ying. Saat disajikan kepada juri, mereka kaget karena kacang kubus yang ada pada sup tiba-tiba menghilang menyatu dengan kuah dari sup. Master Tin yang terkejut melihat ekspresi dari setiap para juri. Karena penasaran, dia kemudian menghampiri meja salah satu juri. Master Tin yang penasaran, mencoba untuk mencicipi hidangan yang dibuat Ken. Setelah mencicipinya, ia pun melepaskan topi koki di kepalanya yang menandakan jika ia mengakui kekalahannya. Kemenangan pun berhasil diraih oleh restoran Sum dan membuat mereka diberi julukan koki terbaik di Cina tahun ini. Tanpa diduga, kakak dari Master Wong yang selama ini menghilang, datang ke kompetisi itu secara diam-diam.
Akhir cerita, golok kepala naga itu pun akan diberikan kepada Ken, karena dia pantas memilikinya. Nah, begitulah alur cerita dari film Kung Fu Chef. Cerita yang sederhana tetapi penuh dengan makna. Salah satu pesan yang bisa diambil adalah sportivitas. Seperti yang dilakukan oleh Master Tin yang mengakui kekalahannya kepada Ken saat berkompetisi. Selain itu, usaha Ken yang ingin menjadi koki terhebat pun membuat kita sadar jika usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video kita selanjutnya, terima kasih.